Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi kasus ketika imam sudah naik dari rakaat kedua ke ketiga, lupa duduk tahiyat awal, lalu imam karena mungkin panik atau tidak tahu, imam turun sehingga kembali beliau duduk. Jadi sudah masuk ke fardu, tiba-tiba turun ke sunnah. Ini batal solat. Apakah pertanyaannya, apakah makmum boleh menggantikan imam? Jadi ada makmum langsung maju, lalu dia geser imam, dia kudeta imam, pindah ke samping makmum. Kalau dia mengucapkan pindah ke samping, makmum betul. Ya, kalau dia ucapkan pindah ke samping. Jadi bolehkah begitu? Tidak boleh, Pak. Karena proses pergantian imam itu tidak boleh dikudeta. Itu terjadinya istikhlaf dalam bahasa fikih. Istikhlaf itu imam yang menunjuk siapa penggantinya. Nah, posisi seperti itu, bagaimana solusinya? Seperti saya bilang tadi, yang faham segera mufarakah. Jadi niat langsung keluar dari imam. Yang tidak faham, nanti ulang salat lagi bersama imam. Jadi yang faham langsung mufarakah, jangan ikut imam lagi kalau sudah terjadi begitu. Yang ikut imam, terikut imam, tidak tahu bahwa itu bermasalah, maka nanti wajib diulang salat karena salatnya dianggap batal. Yang ganti di tengah jalan enggak boleh. Yang kita langsung ganti suruh imam minggir, enggak bisa, ya. Jadi solusi yang diberi untuk kita adalah keluar dari barisan imam, yaitu dengan cara mufarakah. Dapatkah pahala jamaah lagi? Dapat. Kalau kita dari awal memang dari rumah tujuannya berjamaah, lalu terjadi insiden di tengah-tengah solat, yang jamaah tidak terganggu pahalanya. Apa? Jadi imam kalau dia tunjuk ke belakang, misal dia batalkan solat, kalau dia sudah tahu batal, oh maka salah hanya kabatnya. Dia lakukan istikhlaf. Dia beri isyarat, dia tarik satu orang berdiri, ganti saya. Itu baru dibolehkan. Oh enggak begitu, terikut terus sampai habis, berarti ulang solatnya. Ulangnya dari awal karena sudah dianggap batal keseluruhan, bukan ulang dari rakaat ketiga ke keempat. Gitu. Isa al-Masih juga disebut al-Masih. Jadi Masih itu banyak maknanya. Di antaranya tadi yang paling masyhur adalah menyapu. Sedangkan Isa al-Masih, Mesiyah, itu disebut Mesiyah. Itu makna yang lain adalah yang disucikan atau yang ditunggu. Jadi ini makna dari bahasa Arab itu kan ada satu kalimat banyak makna. Jadi tergantung mana yang cocok kita lekatkan kepada yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mesiyah itu juga bermakna yang dijanjikan. Nanti hubungannya apa ini? Dajjal berjalan-jalan di muka bumi menyebarkan kesesatan, yang disebarkan itu akidah, yang menghabisinya dalam hadis Nabi adalah Nabi Isa alaihi salam di pintu Al-Quds, pintu di Masjidil Aqsa. Di salah satu pintu di Masjidil Aqsa, disitulah Dajjal dibunuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya semua berhubungan, Pak. Itu yang nunggu Dajjal itu orang Yahudi. 70.000 pengikut Yahudi sudah siap-siap mengikuti Dajjal. Maksudnya Yahudi itu hari ini proklamirnya memang menunggu Dajjal. Makanya di mana-mana itu dibuat mata satu untuk menyambut Dajjal. Jadi nanti pembunuhan Dajjal pun terjadi di area Yahudi, yang area Yerusalem hari ini. Jadi punya banyak makna kalimat Al-Masih itu. Tidak sanggup hafal doa sebelum salam. Doa sebelum salam pun apa? Menyohai tahafai. Gimana cara lain?
Yang ganti dengan nit hanja. Yang kita niat, ya Allah, ilu wafai dan pemukum macam ya Allah. Hanja. Itu enggak, karena solat itu Pak, enggak ada yang dianggap kecuali diucapkan dengan bibir. Satu-satunya yang dianggap dengan hati cuma niat di awal. Lain hanja dengan nit, ya Allah dan pemaaf lung dari kuliah ke bangai lung wafai. Home pokoknya kiban yang enggak bakro dengan Allah hanja. Itu enggak bisa Pak. Memang berusahalah untuk menghafalnya, lalu diucapkan, ya. Ada orang yang ketika dia hidup sering makan haram, gajinya dia zalimi orang, tapi sebelum meninggal di masa tuanya dia sempat taubat. Bagaimana dengan badannya yang telah berlumur harta haram? Kalau harta haram itu dia hanya berhubungan dengan keharaman pada zat, maka taubatnya tidak perlu kepada, tidak membutuhkan kepada orang lain. Misal contoh sering minum khamar, sering makan babi, yang haramnya pada zat, itu dengan dia taubat di masa tua, betul-betul taubat, maka Allah bersihkan itu dengan taubatnya, ya. Allah bisa bersihkan dosa dengan taubat. At-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang benar-benar taubat lalu diterima taubatnya seperti tidak ada dosa sama sekali. Tapi itu mudah taubat kalau tidak berhubungan dengan harta manusia. Tak payah bui kerana itu mudah taubat Pak. Tapi taubat tidak diterima kalau ada makanan haram yang berhubungan bukan pada zat tapi berhubungan pada manusia, kezaliman. Makanya taubatnya pencuri tidak diterima sampai mengembalikan apa yang dicuri. Kalau tidak tahu lagi siapa korbannya, maka dia disuruh memperbanyak sedekah. Sedekah itu diberikan pahala kepada korban. Koruptor, perampok, begal, apapun Pak, penipu yang tidak bayar hutang, itu taubatnya tidak diterima sampai diselesaikan dulu harta manusia. Nah, di situ susahnya. Di situ tidak bisa bersih hanya dengan lung kalau tobat, hutang kali ke bayi, nyan anak aku bayi lah. Tapi kalau tobat, hanya tobat, tidak terima tobat tu Pak. Selama hutang orang tak bayar. Jadi pencuri hari ini banyak yang tobat solat, tapi yang pernah dia curi dia tidak pernah datang untuk mengembalikan. Padahal dia sudah kaya. Ini makanya itu taubat bisa menghapuskan dosa. Tapi kalau berhubungan dengan manusia, selesaikan dulu dengan manusia. Baru, maka sebelum meninggal segera Pak, bayar hutang. Yang dulu pernah kita makan bakwan 3 di kantin orang, kita cuma bayar 2, ya, kita bayar 2, makan 3, itu cari kantin itu, bayar 1 lagi. Kalau tak dapat baru sedekah. Sedekah kita niatkan untuk membayar hutang, maka nanti dia dapat pahala transferan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat qabliyah subuh, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang salat 2 rakaat fajar, jadi dalam hadis itu disebut salat fajar, 2 rakaat fajar, maka dia khairun minad dunya wa ma fiha, dia mendapatkan pahala lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, salat fajar itu salat yang mana? Apakah salat fajar khusus 2 rakaat atau salat qabliyah subuh? Sepakat para ulama menyebutkan, jumhur ulama hampir semua menyebutkan yang dimaksud dengan salat sunnah fajar adalah qabliyah subuh. Karena salat itu baru muncul dengan datangnya waktu subuh. Menyodak semayang 3 golong tubuh itu tak disebut dengan salat sunnah fajar, karena bahasa fajrun itu adalah bahasa datangnya fajar. Jadi yang dimaksud dengan salat fajar adalah qabliyah subuh. Setelah azan lakukan 2 rakaat dan tak perlu lama-lama Pak, karena Nabi mengajarkan cukup baca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat kedua, lalu kemudian selesai. Yang penting khusyuk, langsung dicatatkan pahala lebih besar daripada isi dunia di subuh itu. Jadi kebaikan dunia di subuh itu Pak, bertumpuk sama orang yang salat sunnah qabliyah subuh.
Kenapa begitu besar pahala? Karena dia mendatangi Allah di waktu sedang dinginnya malam, di waktu kegelapan malam. Dia tembus kegelapan, dia abaikan rasa dingin, dia wuduk, lalu dia taat. Allah senang sekali hamba yang taat di saat dia susah untuk taat. Kalau subuh, kalau qabliyah subuh begitu pahalanya, jangan tanya pahala salat subuhnya. Kalau qabliyah subuh begitu, jangan tanya pahala subuhnya. Maka orang salat subuh itu besar sekali. Pak ni bapak-bapak luar biasa mendapatkan pahala subuh. Besar sekali. Makanya jangan tinggalkan qabliyah subuh dan jangan tinggalkan subuh. Memang yang bisa melakukan di rumah lebih baik di rumah. Itu yang disepakati oleh para ulama atau para jumhur ulama. Orang buka puasa dengan rokok, bolehkah? Boleh. Arti boleh, buka puasanya boleh. Karena merokok itu dianggap membatalkan puasa. Ada yang lebih ekstrim lagi, Pak. Kemerokohan, kepajuhan. Kalau bapak baca kitab, salah satu yang bisa menyebabkan atau boleh berbuka puasa, langsung berhubungan suami isteri. Cina baca kitab. Jadi begitu azan langsung berhubungan, maka terbukalah puasanya dan itu sudah sah puasanya. Cuma dia ada fikir-fikir berat punggung. Nyo berat punggung. Gepreh dua nginang gepreh. Kaibang ni. Berat punggung. Tapi begitu dalam kitab disebutkan. Ini bukan bahasa porno, memang benar gitu Bapak. Itu juga boleh terbuka puasa dengan begitu. Cuma baik. Jadi boleh buka puasa dengan rokok ya, cuma masalah hukum rokok itu bab yang berbeda. Tapi berbuka puasa itu jangan menunggu muazzin, karena muazzin berbuka puasa juga. Maka dia dapre muazzin. Muazzin hanya dengar-dengar azan. Buka puasa sudah waktunya, standarnya adalah jadual masuk maghrib. Maka bapak lihat saja di Imsakiyah, jadual masuk maghrib. Walaupun belum terdengar azan, sudah boleh berbuka. Jadi tidak ada standar bahawa ini yang kita dengar azan di kampung kita atau azan kampung sebelah. Tentu kalau disuruh pilih, Pak, ini kampung ini berazan, kampung sana belum, kita pasti pilih kampung yang paling cepat azannya. Kan begitu. Makanya standar buka puasa itu bukan pada azan, karena azan bisa terlambat. Asal sudah waktu, sudah cocok. Tapi ne pepah le jam. Nanti jam drone jam perang, jam lamprang. Itu tak betul juga. Jadi harus disesuaikan dulu jamnya dengan jam yang sudah standar nasional. Oh, itu tidak benar juga. Walaupun di dunia kita disebut Masjid Agung, Masjid Nyong, Masjid J, azan itu tak mesti yang paling benar di Islamic Center. Di Kota Belang betul je. Boleh juga seruni, begitu sudah bunyi itu, atau bapak dengar radio, sesudah waktu masuk waktu sudah boleh berbuka, walaupun belum terdengar azan. Begitu. Rasulullah mengatakan taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. 10 terakhir. Jadi maksud Rasulullah 10 terakhir itu libas habis. Tak usah hitung-hitung, karena kalau dihitung, Pak, itu akan membuat kita bingung. Karena di Indonesia ini itu setiap malam itu malam ganjil, itu malam genap. Kalau kita mencari malam-malam ganjil, ganjil di kita tak ganjil di Muhammadiyah, ganjil di Muhammadiyah tak ganjil di NU. Jadi akhirnya kita bingung. Nyo yang betul malam padum kan nyo oleh. Makanya jangan patokan ke sana. Asal masuk kira-kira malam 20 menurut kita, libas habis semua, Pak. Dilibas habis, jangan lagi lalai. Jadi perbanyak. Dan satu catatan, Lailatul Qadar tak mesti diberikan kepada orang iktikaf. Iktikaf itu perbuatan sunnah plus. Lailatul Qadar terjadi mulai dari maghrib sampai matla'il fajr, sampai subuh. Jadi jangan mengira Lailatul Qadar itu terjadi sesaat saja. Karena ada orang mengira Lailatul Qadar itu seperti bintang jatuh. So yang medengi enggak ke merempok, yang ada ke anak merempok kan leganya. Asal kita ada ibadah maghrib, isya, solat tarawih, ada sedekah malam itu, ada baca Quran, kelima-lima ibadah ini dihitung seperti ibadah 1000 bulan. Yang tidak dapat Lailatul Qadar siapa? Yang dari maghrib duduk di kedai kopi, subuhnya hana merempok.
hana merepok sapu, dan tak ada pahala seperti meminum kopi 1000 bulan, tak ada. Ya, tak ada. Jadi berbahagialah Allah memberi keringanan pada umat ini. Kita insya-Allah beramal seperti umat-umat terdahulu. Jadi tidak masalah untuk menghitung genap ganjil, yang penting 10 terakhir dilakukan dengan sempurna, insya-Allah kita dapatkan Lailatul Qadar. Apakah dengan mendengarkan begini disebut menuntut ilmu atau cukup? Kalau cukup belum. Tapi kalau disebut menuntut ilmu, ya, bapa mendapat pahala menuntut ilmu. Pulang dari sini tertabrak mati, dapat pahala syahid. Tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Tadi datang tu apa? Salat subuh. Lalu setelah itu tahu ni jadual habis ini ada pengajian. Berarti ada keinginan melakukan kewajiban bersambung dengan menuntut ilmu. Apakah begini sudah menuntut ilmu? Begini, menuntut ilmu itu ya begini. Cuma tidak semua orang punya kemampuan diberi oleh Allah untuk menguasai semua. Kan Allah mengatakan walaqad faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Kami lebihkan di antara satu dengan yang lain. Ada yang pintar sekali, Pak, mendengar kita maju. Ada yang sedang-sedang saja. Dia faham tapi dia perlu cerna. Ada yang bangai sekali. Sudah berpuluh tahun untuk ilmu, pegah-pegah tanya oleh ustaz. Oh, mana tengok lelong. Tapi tetap dapat pahala menuntut ilmu. Murid Imam Syafi'i enggak semua pintar, Pak. Sulaiman Ar-Rabi', Rabi' bin Sulaiman atau Sulaiman Ar-Rabi', Rabi' bin Sulaiman kalau enggak salah saya. Itu terkenal dengan susah sekali menguasai ilmu dari Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i mentaktihnya puluhan kali. Itu biru-ruh enggak masuk ilmu. Yang lain pintar-pintar. Murid-murid Syafi'i yang lain pintar-pintar. Imam Syarbaini, Imam Juwayni, macam-macam pintar-pintar. Tapi Imam Rabi' lambat sekali. Tapi dengan sabar Imam Syafi'i menuntut. Kan walaupun lambat dia tetap menuntut ilmu. Dan akhirnya apa yang terjadi, Pak? Yang lain cepat jadi alim, dia lambat. Tapi begitu dia alim, diberi kuasa oleh Allah tu alim, dia salah satu yang mensyarah kitab-kitab Imam Syafi'i. Dulu nampak bodoh, maka kita jangan hinakan yang bodoh-bodoh. Bisa jadi dia berubah, diberi hidayah oleh Allah karena kesabaran dia dalam kebodohan. Orang bodoh itu kan harus sabar banyak, Pak. Yang lain bisa kok 4 kali 4 16. Kenapa sama dia enggak bisa 4 kali 4 16? Tapi nanti yang bisa beli mobil 4 kali 4 dia yang bodoh-bodoh ni. Dia yang nanti bawa gurunya, dia yang telefon, ustaz, ya, ustaz di mana saya mau umrahkan ustaz. Itu. Tapi belum ada yang telefon saya sampai hari ini begitu. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala sudah dianggap menuntut ilmu dengan duk lagi dengar mana. Paling kurang kita bawa pulang 1 2 itu menuntut ilmu. Besar sekali pahalanya. Ya. Jadi jangan putus asa, datanglah, dengarlah. Apa hukumnya solat tidak ada ilmu lah ceritanya, Pak, ya. Solat tidak tahu rukunnya, tidak tahu syarat sahnya. Ini mungkin yang Bapak maksud. Tanya sembahyang nah. Tapi kalau ditanya orang sebutkan rukun solat. Oh, yang tinggal cuma ni dengan takbir saja. Al-Fatihah. Dia enggak tahu, enggak bisa dia urutkan rukun solat. Cuba sebutkan syarat sah solat. Enggak faham dia. Enggak faham bahawa Islam balik berakal begini, suci badan, suci tempat, suci pakaian. Enggak faham dia. Kita tanya sebutkan pembatal solat. Juga enggak tahu. Apakah sah solatnya? Sah kalau benar sesuai dengan ilmu tadi, walaupun dia tidak hafal. Ya, solatnya sah walaupun dia tidak hafal rukun, tapi sah. Betul yang kebubutnya betul. Sama kayak orang baca Quran betul, Pak. Waktu kita tanya, ini hukumnya apa? Mat asli apa mat palsu? Enggak tahu dia. Enggak tahu dia mana mat tabi'i, mana mat ini, enggak tahu dia. Tapi yang baca Quran betul. 2 rakaat dia tarik betul. Pahalakah Qurannya? Pahala. Cuma kekurangannya tidak dapat pahala menuntut ilmu. Jadi dia enggak tuntut ilmu, tapi yang diwariskan oleh ayah ibunya waktu diajarkan solat benar, maka solatnya sah tanpa harus menghafal setiap rukun. Tapi kelebihan bagi orang untuk ilmu, dia bisa berikan ke orang lain dengan menghafal itu. Kita di pesantren kan disuruh hafal ini. Kami di Mesir itu kitab itu kalau ujian itu harus dihafal. Jadi misal ujian satu kitab nih, usul fiqh misal, itu ini setiap kalimat-kalimat ini kalau mau lulus itu harus dihafal. Nanti yang ditanya dalam ujian itu soal cuma 2.
Soal pertama, ya, jelaskan tentang usul fiqh, mulai dari sejarah perkembangannya, definisinya, semua ditanya dalam setengah kitab. Soal pertama apa? Soal kedua setengah kitab lagi. Kalau nggak hafal kitab, kalau lulus. Nah, jadi itu kelebihan untuk ilmu, kita bisa cerahkan orang lain. Tapi kita yang tidak bisa menghafalnya, ya kekurangannya tidak dapat pahala mencerahkan orang lain saja. Yang amal ibadahnya tetap sah kalau sesuai dengan apa yang digariskan. Ya, kira-kira begitu. Ketika imam membaca ayat, kita kadang-kadang tak sengaja tersambung karena ayat itu terhafal. Bolehkah? Sebenarnya memang disuruh dengar, ya, kita disuruh dengarkan imam, ya. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Kalau engkau dibacakan di hadapanmu Quran, maka dengarlah, ya, bukan menyambungnya. Namun tersambung karena terhafal, apakah itu mengganggu salat? Tidak, selama kita tidak menyengajakan terus-terusan melakukan seperti itu, ya. Jadi yang hanjit laju-laju terus-terusan kita menyambung-nyambung ayat, nyambung, tak boleh. Karena tugas makmum adalah mendengarkan apa yang diberi aba-aba oleh imam. Jadi kalau sesekali roh disambung je, itu menunjukkan kita memperhatikan ayatnya. Yang lebih parah, Pak, dia tidak tahu setelah solat pun dia tidak tahu bahwa imam ada baca ayat atau tidak. Nah, itu yang berarti betul-betul tidak khusyuk. Kalau sambung masih khusyuk. Nah, dia habis solat tanya orang, imam tadi baca apa? Dia mengatakan imam memang ada baca ayat tadi, katanya. Berarti dia betul-betul tidak tahu itu. Berarti ini mengambang ni. Itu lebih bahaya. Nah, jadi segala mensambungnya tidak membatalkan salat. Ya, yang jangan kita mengganggu kanan kiri kita dengan bacaan kita sendiri yang keras gara-gara menyambung bacaan imam. Nah, tapi itu tidak merusak salat. Jangan lakukan terus-terusan. Nyohana sengaja tiga-tiga, nyohana hukum. Kemudian pertanyaan yang kedua, imam belum selesai membaca tahiyat akhir, belum salam, kita sudah selesai duluan, ya. Maka sambil menunggu imam salam, bolehkah kita membaca doa-doa? Boleh. Dalam solat itu ada dua tempat yang disuruh perbanyak doa. Yang pertama dalam sujud, yang kedua sebelum salam. Cuma sebelum salam ini ada doa yang sudah dipatenkan oleh Nabi lebih utama untuk dibaca, yaitu dalam beberapa hadis Nabi mengajarkan ada 3 doa yang pernah diajarkan Nabi. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi berlindung dari 4 perkara. Bapak hafal itu, Pak. Ibu nak hafalnya. Tip urut, tip segala sembahyang kita baca doa ini, Pak. Minta perlindungan dari azab neraka, azab kubur, azab fitnah hidup dan mati. Artinya fitnah hidup dan mati menjauh dari Allah, tidak bisa menjawab mungkar nakir, itu fitnah mati. Kemudian fitnah dajjal. Bayangkan tiap hari kita baca ini, insya-Allah dikabulkan Allah sekali saja, tidak akan masuk neraka, tidak akan kena azab kubur. Nafai doanya, ngecek bak Google doa sebelum salam. Dan doa kedua yang diajarkan Nabi, yaitu doa yang diajarkan ke Muaz bin Jabal, ya. Jadi Muaz diajarkan tentang doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini boleh baca sebelum salam, boleh juga baca setelah salat. Habis salat baca doa itu lagi nanti. Doa ketiga itu juga berdasarkan hadis riwayat Muslim, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta sabbit qalbi ala dinika. Ya. Nyopak 3 ini silakan dihafal. Oh, imamnya masih lama, mau tambah boleh, tetapi jangan doa yang berbentuk bahasa Indonesia, bahasa Ajam,
dan juga kalau bisa jangan karang sendiri, karena nanti bisa menyalahi makna, apalagi kita tak bisa bahasa Arab ya. Ruh talaki doa laknat itu bahaya, karena di situ salah satu tempat yang paling baik untuk berdoa. Jadi boleh. Oh sudah habis semua doa, imamnya belum juga salam, itu kita diam saja. Udah diam, tak juga salam. Coba cek, mungkin imamnya udah meninggal, mungkin jika meninggal, suruh cek itu kalau sedang begitu. Bukan nak salam tadi. Okey, pertanyaan terakhir. Kalimat mangkana, hadis Nabi mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang sempat mengucapkan akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Itu kalimah la ilaha illallah itu tidak mesti diucapkan ketika sakaratul maut. Itu dulu yang perlu difahami. Jadi kalau tadi pandangannya panjang itu, orang sedang sakarat mengucapkan itu kan susah. Misal ini tengah sakarat ya, sedang sakarat mau ucap la ilaha, misal baru sampai la ilaha terputus, berarti arti terakhirnya tidak ada Tuhan. Itu juga bahaya. Jadi yang perlu dipahami begini Pak, Nabi bilang siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga. Akhir kalam itu bukan harus di sakaratul maut. Yang penting sebelum sakarat ucapan kita terakhir adalah la ilaha illallah. Maka ini pelajaran bagi kita Pak. Kita ni kalau sudah sakit keras, yang kita tahu kayaknya sang kadru setiap kali kita menutup mata mau tidur, setiap kali kita ingin menghentikan dari perbuatan, ucapkan kalimah la ilaha illallah. Jadi kalau sedang sakit, ini kita tak tahu ni diambil bentar lagi apa enggak, maka segera ucapkan. Setelah itu jangan bicara apapun kalimat lain. Makanya ketika kita disuruh talqinkan orang mau meninggal, itu diajarkan dalam kitab cara mentalqinkannya. Bagaimana cara talqinkan? Misal ayah kita mau meninggal nih, kita lihat dokter mengatakan ibu ini sudah semakin lemah ayah ni. Lalu kita talqinkan. Cara mentalqinkannya itu ayah ucapkan la ilaha illallah. Kalau kita lihat bibirnya sudah bergerak, sebenarnya la ilaha illallah itu tidak perlu menggerakkan bibir, cuma lidah Pak. Itu keajaiban la ilaha illallah. Coba Bapak ucap la ilaha illallah, yang bibir hanya perlu bergerak-gerak, karena dia seluruh hurufnya dalam bentuk fathah. Jadi la ilaha illallah, tidak bergerak bibir, tidak perlu dimoncongkan bibir. Itu salah satu kemudahan dari Allah. Ketika kita talqinkan, ayah ucapkan la ilaha illallah, dia ucapkan bibirnya, kita lihat lidahnya la ilaha illallah. Sudah cukup. Kita dengan ilmu kita dalam pengajian jangan ngomong apa-apa lagi udah. Jadi meninggalnya 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, 3 jam, tapi kita tidak ngomong apa-apa lagi, itu dianggap akhir kalam. Jadi hana mecih di urang talqin hana gejabeut. Kadang-kadang anak yang mentalqin tak pernah ikut pengajian di Masjid Kota Belang, tak pernah ikut, enggak pernah ikut. Maka cara dia talqinkan ayahnya, ayah ucap la ilaha illallah. Ayahnya udah ucap la ilaha, dia bilang lagi ucap baju-baju la ilaha illallah, long la ilaha illallah, getampar dia tengok ni apa kah sampai mati ke pada kapal ke mungkin. Salah Pak, salah. Dia bukan begitu caranya. Cukup lihat, kalau terucap diam. Kapan pun meninggal, selama tidak ada kalimat penyelang antara la ilaha illallah dengan meninggal, itu akhir kalam. Itu sudah terakhir, sampai kita terakhir habis-habis dah. Tetapi perlu kita tahu, Nabi itu menyebutkan itu bonus, bukan bermakna kita yang tidak ucap nak masuk surga. Ni kita bawa mobil ni, tiba-tiba ketabrak dengan truk SPBU di depan kita, ketabrak, langsung tergencet, meninggal, tak sempat ucap la ilaha illallah. Surga apa neraka? Ada orang mengatakan, oh hana tempat mengucap, kok tayang nya neraka. Salah. Itu bonus dari Nabi yang ucap la ilaha illallah. Yang tak sempat mengucap, itu bukan bermakna masuk neraka, dihitung tetap amal salehnya. Jadi kayak mana kita mengucap Pak? Tiba-tiba sedang kita jalan di bawah gunung Gurte, red batai, langsung ada ulai dia.
Mana ada orang red batai dia ulai langsung menggelepar la ilaha, tak ada lagi itu. Tetap surga yang dihitung adalah amal soleh yang terakhir. Mau ke mana? Kita pergi di situ mau ke mana? Oh, mau ikut pengajian, oh mau salat, oh mau kunjung saudara. Itulah amalan terakhir penentu amal kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali matimu sedang melakukan amalan-amalan orang Islam. InsyaAllah tetap surga. Jadi jangan sedih kan, ayah anda mana sempat mengucap. Hai, betul ayah anda sempat mengucap, tapi meninggal tengah kesembayang, ya, langsung jatuh, tak sempat ucap, langsung hilang sadar diri, surga insyaAllah, ya. Baik, demikian, ya. Dan itu betul-betul harus dipahami, Pak. Karena kalau andalannya yang la ilaha illallah berarti mau bunuh diri, la ilaha illallah dulu. Ini mau bunuh diri ni, ya. Lalu kalau bunuh lalu la ilaha illallah, padahal tujuannya bunuh diri. Surga apa neraka? Neraka, walaupun ada la ilaha illallah. Nah, ya. Bacaan ketika sujud, ya, itu yang paling masyhur adalah subhana rabbiyal a'la. Namun tidak terlarang kalau mau membaca subhana rabbiyal azim, ya. Karena bacaan dalam rukuk juga kadang-kadang dibaca oleh Nabi di dalam sujud. Yang kedua, posisi bacaan itu adalah sunnah. Namun yang paling masyhur bacaannya adalah subhana rabbiyal a'la. Tadi saya salah bilang. Ohnya salah dongkeun. Yang betul subhana rabbiyal a'la. Yang masyhurnya subhana rabbiyal a'la. Itu bukan salah Nabi, nya salah dongkeun. Jadi subhana rabbiyal a'la, nanti ada keterangan yang lain menyebutkan boleh ditambahkan dengan wa bihamdi. Nah, itu bacaan dalam sujud yang paling masyhur. Namun walaupun begitu, bacaan ini Pak sunnah. Seandainya kita diam saja, tidak mengganggu solat, hanya tidak sempurna mengikuti Nabi SAW. Ya, seandainya kita baca bacaan-bacaan yang kita sebutkan tadi, semuanya sah dalam bacaan sujud. Salah satu sunnah adalah duduk istirahat sebelum naik ke rakaat ke-1 dan ke-3. Duduk istirahat setelah sujud yang kedua. Sekarang imam posisinya bagaimana? Seandainya imam begitu bangkit dari sujud langsung takbir lalu duduk, otomatis makmum ada yang mungkin salah mengira. Ada sebagian nanti langsung bangkit, sudah duluan makmum daripada imam. Nah, disinilah imam kalau melaksanakan sunnah ini, duduk istirahat ini, jangan takbir dulu. Ketika bangkit dari sujud, itu jangan takbir dulu, neduk aja ilai. Jadi imam duduk dulu sendiri, pas bangkit dari duduk ini ke atas, baru dia melakukan takbir untuk berdiri. Karena takbir intikal itu boleh pilih. Selain takbiratul ihram, takbir intikal itu boleh dipilih. Boleh awal bergerak, boleh setengah bergerak, boleh 3/4 bergerak. Yang dimakruhkan membawa takbir itu ketika sudah sempurna berdiri, makruh. Jadi jangan lakukan. Kita bangkit dari sujud, enggak takbir-takbir. Begitu imam sudah berdiri ke rakaat ketiga, baru dia dalam berdirinya dia sebutkan takbir itu, Allahu Akbar. Nya makruh. Yang khilafus sunnah, atau disebut dalam kitab khilaful ula, dia telah melanggar yang disunnahkan Nabi, makruh. Begitu juga imam kalau sujud itu takbirnya boleh pertama sujud, mau sujud, atau boleh setengah, atau boleh 3/4. Ada imam model turun dulu sedikit, di situ dia takbir. Semua boleh, intikal itu boleh pilih. Yang makruh sudah sujud baru dia mengucapkan dalam sujudnya Allahu Akbar, makruh. Untung yang dia bawa takbir intikal. Kalau sempat yang dia bawa bacaan dalam rukun, batal salat. Makanya imam ketika bangkit dari sujud, duduk dulu istirahat, pas bangkit dari situ baru takbir. Itu supaya tidak kacau
makmum yang mengikuti dari belakang. Begitu yang lebih utama untuk dilakukan. Ketika duduk istirahat tadi, posisi duduknya bagaimana? Posisi duduknya sama seperti posisi duduk di antara dua suatu. Yang kaki tetap diangkat, posisi duduk istirahatnya yang kaki ini, kaki tetap ditegakkan walaupun cuma sebentar. Ujung kaki tetap ditegakkan. Jadi kaki berdiri begini, bukan ditidurkan. Duduk istirahat itu sama dengan duduk di antara dua sujud. Jadi tetap atas nama duduk, tidak ada suruhan duduk dengan menidurkan kaki. Jadi hanya duduk dalam solat yang model kaki enggak ditegakkan, jari kaki enggak ditegakkan, enggak ada suruhan seperti itu. Tetap duduknya seperti duduk di antara dua sujud, baru bangkit ke atas. Karena duduk begini, Pak, ini duduk yang tidurkan kaki, itu hanya bisa dimaafkan atau termaklumi walaupun enggak sampai jatuh pada dosa. Ketika ada sesuatu yang membuat kita enggak sanggup, ya seperti kadang-kadang kaki cacat, sakit, mengkilat, terkilir atau terkena diabetes, sudah dipotong kaki, berarti kan enggak ada lagi kaki, kan enggak mungkin lagi duduk begitu. Mengkaji macam-macam. Yang normal kaki sehat, tetap duduk, tetap disuruh berdirikan kaki, baru bangkit ke atas. Begitu duduk waktu istirahat. Dan itu yang lebih utama untuk dilakukan. Betul. Kadang-kadang kita dapatkan pemandangan duduk di antara dua sujud, ada orang yang tidak dia berdirikan kakinya, tapi dia lipat antara dua kaki. Jadi tapak kaki yang kanan diletakkan di atas tapak kaki yang kiri. Ini salah. Enggak ada tuntunan begini, Pak. Tuntunannya tetap, pilihannya duduk iftirash atau duduk tawarruk. Yang duduk lipat kaki, digabung kaki, tapak kaki kanan kena digabung dua dengan kaki kiri, ini tidak ada tuntunan dan tidak pernah kami dapatkan dalam kitab manapun menyuruh seperti ini. Itu mungkin pemandangan itu karena kebiasaan, jadi kamangan, asal duduk benar. Tetap duduknya iftirash. Tadi sudah disebutkan juga hadisnya, tetap duduknya seperti duduk iftirash walaupun duduk di antara dua sujud. Tetap berdiri, semua urusan ini tetap berdiri. Begitu, wallahu a'lam. Ketika kita merasa berat melakukan ibadah, apakah mempengaruhi kualitas ibadah itu? Merasa berat waktu ibadah itu kadang-kadang memang dipengaruhi oleh syaitan. Syaitan itu nak membuat kita mudah beribadah, Pak. Dijaga waktu tidur agar susah bangun, dijaga waktu azan agar kita lambat, agar kita istilahnya ba'dajah. Nah, permainan syaitan itu wajar, dia yuwaswis fi sudurin nas. Tapi apakah mempengaruhi salat kita? Selama kita khusyuk, tidak berpengaruh. Selama kita tetap bangun, tidak berpengaruh. Itu perjuangan berperang dengan syaitan. Hai ba'a pun tak kan? Kan ba'a semayang, ba'a pun pada. Tapi tetap kita paksa diri. Paksa diri itulah berperang dengan syaitan. Berarti kita memenangkan pertarungan. Kan Nabi mengatakan kalau tidur kita diikat oleh syaitan 3 ikatan. Diikat oleh syaitan 3 ikatan. Kapan ikatan pertama terlepas? Ketika kita mengucapkan zikir setelah bangun tidur. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Itu doa makan, bukan doa bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas satu ikatan, selesai belum? Menguap, dengar wudu. Habis wudu, lepas ikatan kedua, belum selesai, diikat lagi oleh syaitan. Lepas ketiga takbiratul ihram, salat tahajud, Allahu Akbar, lepas. Begitu perjuangan. Jadi kalau menang pertarungan itu, salat khusyuk aman. Cerita kasus viral dalam 2 hari ini, kisah pembunuhan yang terjadi di kampung kita kebetulan,
Apakah ini ketika dibicarakan orang, kemudian dikirimkan beritanya ke grup segala macam, apakah ini termasuk dosa? Kita bicara tentang fulan, tentang fulan. Bapak Ibu, memberitakan suatu berita yang tidak menyangkut paut dengan aib pribadi seseorang, itu adalah berita. Itu bukan mengupat. Nah, itu bukan mengupat. Dan berita itu terus menjadi cerita dari mulut ke mulut. Itu sudah terjadi dari masa lalu, ya. Jadi ketika Aisyah difitnah berselingkuh dengan Safwan waktu perang dari medan perang, itu menjadi cerita di Madinah. Apakah satu Madinah dosa semua? Tidak, karena itu berita yang beredar, ya. Jadi kalau kasus berita diangkat, itu tidak jadi dosa, itu namanya berita. Tapi ketika kita sudah mulai masuk ke ranah lebih daripada itu, jadi mulai kita cerita nak kaduri inangnya, kan, Masya Allah, ji sekolah kejadiannya, ji urang ji mana-mana, itu kita mulai masuk ke ranah pribadi. Disitulah mulai menimbulkan dosa. Tapi kalau kita cerita kenapa dibunuh, apa sebabnya, itu semua koran, semua memberitakannya. Sama seperti dulu di Madinah, orang-orang bercerita tentang Aisyah kok bisa pulang dengan Safwan berdua. Apakah gara-gara cuma bilang itu semua jadi dosa? Tidak. Jadi mengupat itu, ya, menceritakan zikruka li akhaka bima yakrah. Engkau cerita tentang seseorang yang dia benci. Maksud dia benci, pribadinya dia ceritakan, bibirnya sumbing segala macam. Walaupun itu fakta, tapi menyangkut tentang pribadi yang dia benci, itu baru jadi mupat. Tapi kalau kita cerita sana, cerita sini tentang satu kasus, itu memang sudah dari dulu. Kalau itu tak boleh, Allah tidak akan menceritakan kisah tentang Qabil membunuh Habil. Kalau itu berita tidak boleh diberitakan, maka Allah tidak cerita tentang Qabil membunuh Habil. Berarti kalau itu mupat, yang mengupat pertama Allah. Kagak upat Qabil dengan Habil bunuh. Padahal dicerita dalam Al-Quran, dicerita tentang Qarun, Fir'aun, dicerita tentang isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh yang durhaka. Kasus-kasus seperti ini dicerita, dan itu tidak dianggap mengupat. Jadi jangan salah faham seakan-akan baik cerita. Nanti ada wartawan tanya, kayak mana kejadian yang sebenarnya? Tidak cerita. Akhirnya judul koran, baik cerita. Ya. Ada orang yang kadang-kadang nampak berdua, nampak peduli, tak boleh. Bukan begitu. Selama tidak menyangkut dengan hubungan-hubungan pribadinya yang menyakitkan dia, maka itu adalah berita-berita yang dibawa, ya. Jadi itu aman, tapi jangan berlebihan masuk ke ranah pribadi. Apakah sedekah untuk keluarga itu pahala semua, Pak? Bahkan lebih utama sedekah untuk keluarga daripada sedekah orang lain. Itu dah banyak hadisnya. Sedekah untuk keluarga lebih besar pahalanya. Jadi jangan sampai kita kasih ke isteri orang, isteri sendiri tidak ada dapat apa-apa, ya. Dapat gaji isteri orang, dapat gaji isteri orang. Yang paling utama dinafkahi isteri sendiri. Yang paling utama dibuat bahagia isteri sendiri. Yang paling pertama kita nafkahi anak sendiri, baru mengalir kepada orang lain. Jadi sedekah itu utamakan dulu keluarga, baru orang lain. Kemudian baca Quran. Apa tadi? Apakah baca dengan melihat atau menghafal pun dapat pahala? Pahala tetap dapat berhuruf, baik baca ataupun menghafal. Tetap alif 10, lam 10, mim 10. Cuma bedanya apa? Kalau tidak melihat Pak, itu tidak dapat bonus pahala melihat mushaf. Makanya orang yang hafal Quran pun, itu ketika disuruh dia ingin membaca, lebih utama dia melihatnya. Walaupun dia tidak lihat langsung ke huruf-huruf karena dia bisa menghafal, tapi dia lebih utama melihat. Sekaligus menjaga hati, menjaga supaya tidak sombong. Jadi orang melihat kita seakan-akan nggak bisa hafal, padahal sudah kita hafal. Merendahkan hati lebih utama. Ini kadang-kadang kita tidak, Quran ada di depan, bahdir dan yang hafal Quran, bahdir dan yang hafid, tutup Quran. Nanti orang mengatakan, kok haya bapaknya nak hafal madum, Masya Allah, kalau Allah nak hafal madum.
itu kita ada kesombongan di hati itu, maka tundukkanlah kesombongan itu dengan cara melihat. Itu manfaat yang lain. Jadi melihat itu ada berkah mata, Pak. Melihat mushaf itu termasuk salah satu keberkahan pada mata. Dalam hadis Nabi, oh ya, baik. Itu sebenarnya amalan-amalan sunnah yang berhubungan antara kita dengan Allah, itu sesuatu yang memang disenangi oleh Allah. Dari maghrib, dari terbenam matahari sampai kembali habis maghrib, itu mulai awal hari yang baru, besoknya terbenam lagi. Itu dalam satu hari itu sebenarnya bukan hanya 7, cuma Nabi mengatakan tentang 7 perkara itu, amalan-amalan besar itu kalau bisa dirutinkan, ya. Cuma satu yang perlu kita ingat, Bapak Ibu, kita jangan terjebak dengan satu hadis juga, karena dalam satu hari itu berhubungan dengan Allah yang wajib kita jaga, amalan wajib itu yang wajib kita jaga, amalan wajib. Kalau amalan sunnah, sembahyang sunat, sembahyang duha, sembahyang tahajud, kalau diadu dengan sosial kita sesama manusia, maka lebih hebat amalan sosial kita dengan sesama manusia. Kan coba melihat hadis-hadis waktu Nabi ditanya, amalan apa yang paling dicintai Allah ya Rasulullah? Nabi jawab apa? Engkau memasukkan kebahagiaan pada hati seorang muslim, engkau melepaskan hutangnya, engkau meringankan penderitaannya, engkau begini, engkau begini. Macam 4 perkara sahut Nabi. Sampai Nabi mengatakan, aku lebih suka keluar dari rumahku menolong seorang muslim yang lain daripada beriktikaf di masjidku selama sebulan. Makanya jangan pikir nah urang pak mana semayang tahajud hana dinggai, semayang duha hana dinggai. Luar biasa zikirnya panjang, yang hang getip tolong kau. Yang dia tak mau menolong tetangganya. Padahal menolong orang lebih besar pahala daripada salat-salat sunnah yang lain. Menolong janda dan anak yatim, apa kata Rasulullah? Lebih besar pahala daripada tahajud sepanjang malam dan puasa sepanjang hari. Menolong janda dan anak yatim. Makanya kadang-kadang amal kita jangan terjebak sang-sang wajib yang ibadah-ibadah dengan Allah saja. Itu yang wajib yang dijaga. Sosial lebih hebat daripada ibadah-ibadah sunnah. Salat sunnah isyraq itu kan hadis Nabi berbunyi, man shallal al-ghadat jama'atan, barang siapa salat berjamaah di waktu subuh di masjid, lalu kemudian dia setelah salat dia berzikir, ya, sampai terbit matahari, hatta tatlu asyam, ditutup dengan 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Nah, begitu kata Nabi. Nah, sekarang yang jadi masalah karena Nabi mensyaratkan barang siapa salat berjamaah di masjid. Rupanya hari itu kita terlambat, Pak. Hari itu kita terlambat, sehingga tidak sempat imam assalamualaikum kita baru sampai, berarti tidak sempat berjamaah dengan imam. Sedangkan Nabi tadi mengatakan barang siapa salat berjamaah subuh di masjid. Apakah ini berlaku salat isyraq, salat syuruk bagi orang ini? Ini tergantung kebiasaan, Pak. Kalau kita terbiasa memang terus-terusan berjamaah, hari itu terlambat, maka tetap dihitung. Tapi kalau kita tidak pernah berjamaah, tiba-tiba datang sekali ke masjid, terlambat lagi. Sudah tidak pernah jamaah, sekali datang terlambat. Nah, bagi dia tidak berlaku. Tapi bagi kita yang sering, cuma hari itu karena sakit perut terlambat, itu berlaku bagi dia. Itu kebiasaannya. Begitu. Salat tahajud menjelang salat subuh. Nah, selama belum masuk waktu fajar shadiq, maka masih berlaku salat qiyamul lail. Fajar shadiq itu fajar yang sebenarnya masuk azan. Kalau azan kedua, bukan azan pertama. Jadi di masa Nabi ada 2 orang muazzin subuh. Setengah jam sebelum azan fajar shadiq itu azan pertama untuk membangunkan orang. Itu sunnahnya subuh 2 kali azan sebenarnya. Makanya hanaru dapat boleh. Tapi ada beberapa masjid yang melakukannya 2 kali azan. Nah, selama belum masuk waktu fajar yang sebenarnya, tetap 5 menit pun sebelum itu masih boleh melakukan qiyamul lail. Nah, sedangkan salat sunnah tahiyat, sedangkan salat sunnah qabliyah
salat sunnah fajar itu setelah azan baru berlaku. Jadi misal kita pas takbir salat tahajud baru 2 menit baru rakaat pertama azan, tidak usah batalkan salat ini karena dia sudah dianggap sunat. Jadi masih boleh, cuma kalau bisa baik sampai benar, kalau bisa dia bedah lah 4:30, dia bedah lah poh-poh berat, baik sampai 5 menit kalau azan subuh, 5 menit kalau azan subuh. Itu pun kalau betul jam, mungkin sudah 10 tahun jamnya salah mak. Aku berarti sebenarnya subuh sama yang lagi. Bagaimana cara atau bagaimana maksud mencintai Nabi harus melebihi cinta kita kepada semua makhluk. Ini hadis benar, hadis, banyak hadis menyatakan salah satunya la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman kalian hatta akuna ahabba ilai, hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilai min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman kalian sampai engkau mencintai Allah dan Rasul melebihi cintamu kepada orang tuamu, kepada anak-anakmu, dan kepada seluruh manusia. Nanti di dalam hadis 3 perkara untuk mendapatkan manisnya iman. Kita tidak akan bisa merasakan lezatnya iman sampai Allah dan Rasul lebih kita cintai daripada seluruh makhluk. Banyak sekali hadis-hadisnya, Pak. Jadi iman ini, Pak, itu yang harus dipelihara adalah cinta ke Allah dan Nabi harus melebihi cinta kepada makhluk. Kalau bertentangan antara permintaan makhluk dengan permintaan Nabi, maka utamakan permintaan Nabi. Kalau ada orang tua meminta agar anaknya menyogok untuk bisa lulus di satu pekerjaan, kata orang tua, anakku haina kasogok je bacut anak pupu paling dekat dalam neraka bine-bine, masuk neraka nanti di samping-samping menyogok bacut. Itu banyak tu orang tua demi anaknya bisa lulus, bisa ini, sogok. Maka ketika itu berlawanan dengan permintaan Nabi, mengancam tentang bagaimana nasib orang yang menyogok, di saat itu yang kita utamakan adalah permintaan Nabi. Kalau ada orang tua meminta anaknya untuk memakai pakaian ketat, kau pakai baju ketat bacut, pakailah baju yang seksi sikit, biar kamu laku. Jangan tak laku-laku, jangan pakai jilbab besar-besar lagi urun duha mana. Itu contoh. Ada apa urun duha kumur lagi anak, biar fikir anak. Jadi takut anaknya dari muda tu dah pakai jilbab besar. Itu nama dia takut nanti tak ada suaminya. Lalu dia bilang pakai yang seksi-seksi sikit. Mamak dulu dapat bapakmu kena seksi. Rupanya sama ayahnya kan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, di saat itu permintaan Nabi, permintaan Allah, dalam surat Al-Ahzab, dalam surat An-Nur, Allah menyebutkan tentang disuruh berjilbab, ayyudinina min jalabibihinna, turunkan jilbabmu. Jadi disuruh besar-besar itu turunkan, jaga kehormatan, utamakan permintaan Allah. Boleh lawan orang tua. Kita boleh mengatakan apa dah nama. Apa nama formnya dia syahadat. Itu setakat itu boleh. Tak boleh mencintai orang tua lalu melawan permintaan Allah. Itu maksudnya. Itu maksud iman kepada Allah dan Rasul harus lebih utama daripada kebaktian kita kepada yang lain. Makanya sahabat-sahabat dulu itu tak peduli. Kalau sudah Allah dan Rasul, mereka tak peduli. Orang tua mereka tak peduli. Contoh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk Islam, mamaknya ngancam. Kata mamaknya, saya tak akan makan kalau engkau tidak keluar dari agama Muhammad. Akhirnya mamaknya mogok makan. Ya, Sa'ad merasa gelisah. Dia satu sisi mencintai Allah dan Nabi, satu sisi mencintai mamaknya. Jadi mamaknya mengatakan, engkaulah kau pelihara dari kecil, hari ini engkau khianati nenek moyang kita, engkau bertuhankan dengan Tuhan Muhammad. Akhirnya mamaknya mogok makan, kedip baju. Gelisah dia lapor ke Nabi. Nabi pun bingung. Nabi bingung. Akhirnya turun ayat, dengan lu fikir awal ayat, kalau lu mengawal lu memadun. Turun ayat yang kalimatnya, yang intinya adalah
wa in jahadaka ala alla, kalau engkau diajar untuk mensyarikatkan Allah, maka fala tuti'huma, jangan taat kepada kedua orang tua. Wa in jahadaka alla tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi engkau tetap berbuat baik saja, tapi jangan taat kalau dalam urusan mensyarikatkan aku. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat turun berkenaan dengan kasus itu. Baru Nabi menjawab, oh wahai Sa'ad, udah, tak usah peduli dia mau mogok makan, yang penting kau buat baik saja. Udah, sudah dapat jawaban dari Allah. Langsung Sa'ad balik, mak, walaupun engkau meninggal 1000 kali, aku tak akan keluar dari agama Islam. Disitulah mamaknya menyerah. Mamaknya mengatakan, oh Yohanan cali, Yohanan tim-tim. Akhirnya dia buka puasanya. Begitu cara menghadapi mogok makan. Menyuna demo mogok makan. Ini saya kasih tahu jurusnya ni. Kalau ada demo mogok makan, buat aja pengumuman, tidak akan permintaan kalian dituruti oleh Jokowi. Itu semuanya buka puasa mogok makan. Semua yang buka puasa. Yohanan mungkin li. Begitu Pak. Kalau sudah berhadapan dengan ketaatan pada orang, tidak ada cerita kalau berhadapan dengan permintaan Nabi. Itu maksud iman yang sempurna. Kita hendak pegah cinta ke Nabi, tapi pegah cinta ke Nabi. Tapi waktu orang mengajak kita melakukan maksiat, berbuat syirik, pegah cinta ke Nabi, pinjam wang yuk di bank yuk, pegah ini. Nanti bayar sikit-sikit, yang penting kita bisa bangun rumah. Nabi melarang, Allah melarang, tapi dia tetap melakukannya. Inilah iman-imannya orang yang berkhianat kepada Allah dan Nabi. Begitu maksudnya. Jadi keluar dari amalnya, keluar dari amal kehariannya. Kalau ada adik yang tak solat, abangnya mengajaknya solat, dia tetap tak mau solat, apakah abangnya bertanggungjawab? Tidak. Tugas kita mengajak, kita tak bisa memberi hidayah. Ya, wa ma 'alaika illal balagh, tugasmu hanya mengajak. Dan jangan vonis, karena ada hadis Pak. Ada hadis abang beradik, adik maksiat, abangnya ahli saleh, abangnya saleh, adiknya maksiat. Abangnya mengatakan, dek taubatlah. Sampai pada satu hari adiknya karena bosan mendengarkan abangnya mengatakan taubatlah, dia mengatakan begini, apa urusanmu? Apakah engkau diutus hanya untuk mengingatkanku? Kata adiknya, ilawan. Di situ abangnya marah. Langsung abangnya memakai nama Allah. Wallahi, demi Allah, ku jamin engkau akan masuk neraka. Dia pakai nama Allah. Itu hadis sahih riwayat Muslim. Kejadian di Bani Israel. Demi Allah engkau akan masuk neraka, kata si abang. Ternyata kata Rasulullah, ketika dibangkitkan hari kiamat, abang beradik ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah bertanya kepada si abang, kenapa engkau berani memakai namaku untuk menerakakan adikmu? Dari mana engkau tahu bahwa aku menjamin neraka untuknya? Karena engkau telah lancang memvonis neraka, dan itu hak aku, maka hari ini masuklah engkau ke neraka. Abangnya masuk neraka. Lalu adiknya ditanya oleh Allah, bukankah engkau setelah diingatkan oleh abangmu itu kemudian engkau bertaubat? Benar ya Allah, maka masuklah engkau ke surga. Makanya tidak boleh vonis orang kalau sedang bermaksiat. Bisa jadi sebelum meninggal lebih malim je daripada katanya Allah. Nyo katanya sama-sama malim pih tak pegah-pegah ke kau. Kita sudah taubat, lalu kita mulai meneraka-nerakakan orang. Salah satu kalimat yang sering kita panas telinga, kalimat bid'ah. Jadi yang tak kunut, yang kunut bid'ah misalnya. Yang sebaliknya juga begitu. Nanti ada amalan yang tak cocok, bid'ah. Itu membid'ahkan orang. Itu artinya dalam tanda kutip menerakakan orang. Padahal dia baru taubat. Bisa jadi amal orang yang dia bid'ahkan itu bisa jadi dialah penghuni surga, kitalah penghuni neraka. Jadi bukan urusan khilafiyah yang dibid'ahkan. Bid'ah itu kalau betul-betul tak ada dalil yang menyebabkan orang jatuh pada perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Selama masih ada dalil, terjadi khilafiyah.
itu tidak boleh dibid'ahkan. Ya, ini lancang-lancang sekali orang, ya, lancang sekali orang dengan memakai kalimat itu. Nah, ini karena mungkin tidak belajar, dia harus paham mana kalimat yang cocok dalam urusan akidah, mana kalimat yang cocok dalam urusan fikih, dalam urusan usul fiqh. Itu orang bilang sunnah sana, sunnah sini. Udah belajar belum? Sunnah dalam akidah, sunnah dalam fikih, sunnah dalam ilmu hadis, sunnah dalam usul fiqh. Jangan ada perbedaan-perbedaan pandangan. Jadi jangan suka menerakakan orang. Bisa jadi kita lah yang neraka. Jadi kalau berhadapan dengan adik kita apa? Nasihat saja. Dek ka semayang, dek ka semayang. Udah sebatas itu. Hanya semayang dan berdoa semoga dia dapat hidayah. Semoga nanti ya Allah, semoga dia, semoga gitu saja. Jangan bilang kah neraka, kah pasti neraka. Ku jamin kah neraka. Hanya jangan. Itu bahaya bagi kita. Gimana? Tasdi kita siram air untuk salat subuh boleh Pak? Boleh, tapi lihat dulu kalau adiknya lebih besar itu pikir-pikir dulu ya. Dekat dia adik itu tanya yang diseri ya.